Oke semuanya, kembali bersama gue Tosan, tentunya di Tipsy Tosan. Dan kalian semua yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun, semoga dalam kondisi yang sehat dan maksimal tentunya seperti gue yang akan membawa konten-konten lanjutan dari bengkel atau dari Precis Production. So, hari ini gue akan memberikan sedikit petuah ya, sedikit info aja, sebenarnya santai aja sih tentang warranty. Ya, kalau kalian mau beli mobil itu udah pasti kan kalian nanya, apalagi mobil baru, nggak mungkin kalian cuman beli aja gitu aja tanpa menanyakan warrantinya. Kita simpel aja deh, kalian beli handphone yang selalu 24 jam ada di tangan kalian pasti tanya juga warrantinya gimana kan. Biasanya kan mungkin setahun, nanti kalau in the meantime kalian, ini kenapa nih layarnya atau apa, pasti kan kalian kirim balik ke distributor atau whatever ya. Dan kalian minta untuk dibenerin. Nah, sama halnya di sini, beli mobil juga pasti ada warranty. Jadi nggak sembarangan, Precis juga kan udah ada bengkel yang wow. Dan kalau misalnya mobil kalian bermasalah, tentunya ada warranty. Namun di sini gue akan menjelaskan sedikit batasan-batasan mengenai warranty-nya apa aja. Terus kalau misalnya nanti ada problem, terus kalian harus ngapain, itu semuanya sih gampang banget ya. Cuman tinggal telepon, bro mobil gue ada masalah nih ya. Terus gue kan di sini cek dong, oh ini mobil ini masih dalam warranty ya. Terus misalnya kita follow up, kita kirim mekanik, atau sih benernya sebaiknya kalian pasti harus kirim mobilnya ke bengkel. Tapi kan ada mobil yang tiba-tiba mungkin mati, nggak bisa gerak atau gimana ya, gampang aja kita tinggal kirim towing, mekanik. Pokoknya semua beres. Dan kalau di sini ya warranty itu kurang lebih 2 tahun lah. Dan warranty itu nggak cuma hanya kayak perbaikan atau penggantian spare part, tapi juga ada servisnya. Jadi kalau misalnya filter oli masih dalam masa warranty juga itu kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Di sini aja dulu pembukaannya, tapi jangan lupa ya, sekali lagi gue ingetin ya. Stay tune aja terus di Precis Production, ditontonin tuh semua program-program menariknya. Jangan lupa like, share, komen, apapun yang kalian mau denger atau apa, berilah kita masukan. Dan endingnya jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita akan ke bengkel. Kebetulan hari ini mungkin pembahasannya biasa aja ya, tapi kebetulan nih ada mobil selebriti yang lagi mau klaim warranty. Ya, mobilnya apa, terus selebritinya siapa, kita langsung aja ke bengkel. Ciao. Oke, sekarang kita udah ada di bengkel. Kita lanjut aja lihat mobilnya. Di belakang gue udah ada mobil yang pastinya keren. Belinya dari Precis. Yang punya siapa? Salah satu selebriti internasional. Iya, nasional deh ya, internasional tapi wow banget. Dia dokter juga, nggak lain adalah Dokter Tompi. Ya, gue suka banget sama dia. Kalau misalnya lagi galau-galau gitu, lagunya tuh walaupun happy, tapi kan agak aroma mellow gitu kan. Terus dinyanyiin tuh oke banget, apalagi lagi di mobil kesepian nyetir, itu fun banget. So, gue belum ke mobilnya dulu, kita bahas sedikit lagi soal warranty itu seperti apa. Mungkin kalian lebih banyak denger yang namanya garansi atau guarantee. Terus nanti ke bengkel ya kan ada yang namanya warranty. Kalau beli handphone ada yang namanya guarantee. Sebenarnya itu apa sih? Kalau guarantee itu sebenarnya adalah seperti klaim ya, bahasa gue seperti klaim. Kita jual mobil nih, garansi, guarantee pasti 100% perfect, oke ya, dan luar biasa. Nah, warranty itu adalah pendukungnya. Sebagai kalau misalnya setelah beli, warrantinya akan berjalan. Dimana kalau misalnya kalian mengalami kerusakan, ya, yang tadi gue bilang seperti engine, transmisi, yang penting-pentingnya itu kalau ada masalah nanti akan diganti, kecuali kalau di sini barang habis pakainya kita nggak cover ya. Nah, kalau misalnya servisnya juga, kalau misalnya kan kayak filter oli sebenarnya kayak itu adalah barang yang sebenarnya habis pakai juga. Tapi karena di sini ada warranty service, jadi itu juga digantikan. Nah, itu kan skupnya itu tidak tahu, misalnya 5.000 sama 10.000 atau 20.000 km, pasti bahan yang dibutuhkan berbeda. Misalnya kalau cuma 5.000 ya tentunya gampang, filter oli. Nanti mungkin ada filter udara atau apa, dan itu balik lagi ke tergantung pemakaian kalian sendiri. Jadi kalau di Precis, garansi udah pasti, mobilnya perfect, kalian pakai
dilindungi oleh warranty selama 2 tahun. Jadi udah nggak pusing lagi. Anyway, kalau misalnya kalian dari luar atau gimana terus mau beli warranty juga, welcome juga, kita bisa handle. Cuman kalau untuk pricingnya mobil kan baik banget ya, kita nggak bisa sebut. Kalian bisa langsung aja kontak di Instagramnya atau di sana dimanapun, cari nomor gua. Kalian kontak aja, nanti pasti kita detailkan lebih lanjut. Oke, sekarang kita lihat aja mobilnya. Mobil Bapak Tompi nih, Porsche Carrera Targa ya. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. No, the moment is mine, need no omen or sign. Providing a back sound to all the squares that ask around. Dia kalau beli no play udah pastinya limited terus keren banget, warnanya juga wow, striping putihnya dengan nomor khususnya sendiri ya. Oke, kita lanjut aja sebelum masuk lagi warranty, garansi apa segala macam lah apapun itu. Mau jelasin sedikit kenapa mobil ini ada di sini ya. Dia beli kurang lebih belum ada setahun sih ya, tapi ada problem gak banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia mau buka atau open top Targanya, katanya suka nyangkut. Kenapa nyangkut? Waktu itu kita udah pernah visit. Sekali kita udah pernah visit, mungkin kan beliau malas atau mungkin lagi capek atau gimana ya. Jadi dia panggil, kita udah kesana dan sebenarnya itu udah dibereskan. Tapi untuk the second time dia telepon lagi, kok masih kayak gitu? Oh ya udah, kita towing aja, nggak pakai pusing. Langsung datang dan kita cek lagi. Ternyata masalahnya simple banget. Ada di karet. Kalian bisa lihat ada di karet. Karet ini ketika ditutup, ya bilangnya kabrio aja ya. Ketika kabrionya atau topnya ditutup, mungkin akibat iklim ya. Namanya juga karet kan bisa getas, kering, lengket. Nah dia jadi melengket. Karena lengket, mekanismenya begitu membuka elektrikalnya bilang tidak menyanggupi. Tapi akhirnya kita bersihkan lagi dan sebagainya. Ini udah perfectly done, semuanya udah fine-fine aja. Tapi karena kita tentunya mengutamakan garansi dari Precious Motorcars, kita akan belikan karet yang baru supaya hopefully nanti kedepannya tidak akan ada masalah seperti itu lagi. Kita kembali lagi ke masalah warranty yang di cover. Tadi kan kurang detail ya. Warranty yang di cover itu apa aja? Gue ulang lagi, tentunya engine. Engine itu apa aja? Bukan masalah kalau engine-nya kayak satu diganti atau enggak. Itu pasti kalau misalnya, bro mobil gue berebet nih. Mobil gue berebet, tolong dicek deh. Ya kan itu pasti kan ada sesuatu. Dan kalau misalnya dipakai terus-terusan, bisa merembet atau sebagainya. So, kalau misalnya datang pasti kita scan dan lain-lainnya, mesin juga banyak. Ada internalnya, ada injektornya, mungkin pasokan bensinnya kurang oke, atau mungkin pasokan udaranya dari pompa-pompa lain segala macam. Itu pasti kita cek dulu. Kalau misalnya memang itu adalah failure dan kita memang harus ganti, itu pasti kita ganti. Kalau misalnya hanya perlu diperbaiki, misalnya ada selangnya yang copot atau apa ya kan, lagi ngebut-ngebut atau apa kan itu kita nggak tahu juga kan. Nah itu bisa diperbaiki atau nantinya endingnya pasti akan diganti. Oke, itu hanya sebatas soal mesin aja. Masih ada transmisi ya kurang lebih sama kayak engine. Terus ada juga yang namanya tentunya electrical ya kan. Kalian mobil zaman sekarang tuh udah canggih-canggih. Semua hampir dikontrol dari instrumen cluster ataupun dari head unit tengah. Semua bisa ketahuan ada misalnya kurang oli atau misalnya engine udah mulai panas atau kurang air dan sebagainya. Atau misalnya kurang angin sekalipun dari ban itu pasti akan keluar. Nah, komponen-komponen itu ya memang kita kan mewarantikan, kita garansi itu bagus. Tapi kan namanya electrical kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya kayak di rumah gitu, kita beli lampu, kita pasang lampu. Atau kita pakai TV udah berapa lama, ntar tiba-tiba mati. Itu in case kan kita amit-amit sih seperti itu. Tapi memang akan terjadi seperti itu, makanya ada warranty. Oke, kalau untuk warranty segitu aja. Tapi sekarang kita akan bahas barang-barang habis pakai yang tadi gue bilang. Warranty kan nggak cover barang-barang habis pakai. Contohnya apa sih ya? Contohnya apa? Di luar filter sama oli ya. Karena filter sama oli kalau misalnya masih warranty service itu pasti akan kita gantikan. Yang dimaksud adalah lainnya seperti kampas rem. Mobil udah jalan,
mobil udah jalan mau gimana pun kampas kan pasti bergesekan sama yang namanya disc brake. Akan habis. Nah, itu adalah salah satu contoh barang habis pakai yang tidak akan diganti. Lainnya adalah seperti wiper. Hujan mulu nih di Indonesia kan, gesek sana lu lama-lama kering apa segala macam. Itu juga bukan barang yang diganti. Dan satu lagi contohnya adalah aki. Aki itu kan intinya ada umurnya. Coba kalian beli aki keluar atau gimana. Biasa mereka menggaransikan 1 tahun deh. Ya otomatis kalau dalam pikiran kita 1 tahun ya itu pasti ya udah biasa aja, udah nggak enak kan. Istilahnya udah agak drop atau gimana, itu juga nggak diganti. So, itu kurang lebih pelayanan warranty-warrantian dari Prestige Motorcars atau khususnya bengkel Prestige Workshop ya. Nah sekarang kalau misalnya kalian udah beli, kalian misalnya mau lebih jelas ya, kalian bisa langsung tanya aja ke sini. Kita pasti welcome banget, atau langsung ke depan aja ke showroom mengenai apa-apanya pasti lebih detail. Dan pastinya kalau kalian mengerti mobil, kalian akan pelajari supaya kalian juga paham ke depannya harus seperti apa. Oke, terakhir how to claim ya. Gimana ceritanya? Tadi kalau misalnya Dr. Tompi sih ya pokoknya dia ada keluhan, dia langsung call ke gua atau mungkin WhatsApp kalau misalnya nggak keangkat atau gimana, dia langsung bilang keluhannya. Sama aja, simple. Keluhannya apa? Call aja, langsung kalian sampaikan. Mobil itu harus dirawat ya kan? Dia melindungi kalian banget nih dari panas apa segala macam ya kan, yang sakit tuh dia. And at least kalian rawat supaya dia bisa melindungi kalian terus. Gampang aja, langsung call, bilang keluhannya misalnya mesin atau electricalnya, lampunya mati, whatever itu. Ya kan, kalau misalnya bisa langsung di-handle, kalian tinggal bisa langsung buat jadwal aja secepat mungkin, pasti kita akan ganti. Nah, baru masuk ke step selanjutnya di pengecekan dan lainnya. Apakah nantinya barang ini memang masih layak atau misalnya masih bisa di-repair atau perlu adanya penggantian fisik. Nah, mungkin kalau misalnya seperti yang ini kan tadi gue udah bilang, kalau misalnya karetnya akan kita gantikan. Tapi karena mobil ini masih sehat, tentunya masih bisa dipakai secara normal dong. Jadi abis ini mobil ini akan kita pulangkan dulu. Nanti begitu barangnya sudah ready, entah kita yang ke rumahnya atau mobilnya akan kesini lagi untuk dilakukannya penggantian. Oke, urusan warranty mungkin ada yang penasaran juga ya. Sorry, gue tambahin sedikit. Jadi bukan tadi yang bukan terakhir, tapi ini yang terakhir itu soal biaya. Terus kalau misalnya warranty, namanya warranty akan ada biaya apa enggak sih? Biasanya kalau misalnya memang itu adalah kesalahan pabrikan atau kesalahan dari mobilnya, ya pasti namanya warranty ya kalian akan dikasih free. Cuman mungkin ongkos yang kalian perlukan adalah misalnya kayak Dr. Tompi nih, dia kan pas pertama call mekanik untuk visit ke rumah. Nah itu biaya visit ya pasti ada. Nggak mahal, tenang aja, nggak sebanding kalau misalnya mobilnya kenapa-napa terus kita gantikan secara free, itu nggak pusing. Terus kalau misalnya mobilnya mau dijemput, ini mobil ada di sini pakai towing, ya paling bayar biaya towingnya aja. Oke, kurang lebih itu semua sih soal warranty. Sama satu lagi yang nggak di cover tentunya adalah kalau mobilnya kalian rusak sendiri. Kalau mobilnya kalian rusak sendiri, misalnya tabrakan, tiba-tiba datang, bro, nih bumper gue penyok nih, luka, sobek segala macem, warranty nggak? Itu kan kesalahan pribadi. Sama halnya kalau gampang aja deh lagi kita pakai handphone. Itu handphone kalian pakai, ya kan? Terus kalian lari-lari entah di danau atau gimana nyemplung, rusak kan? Rusak ya kalian nggak akan di warranty. Sama mobil juga kita akan cek apakah ini memang failure dari pabrikan mobil itu sendiri atau kesalahan pribadi. So itu semua kayaknya udah komplit ya. Oh gue cerita sedikit. Mobil ini sebenarnya nggak cuman problem di karetnya aja. Kemarin juga ada lecet, ya Dr. Tompi pun itu bayar sendiri karena ada yang nyenggol atau kesalahan atau human failure, kurang lebih seperti itu. Oke, pembicaraan hari ini cukup kayaknya ya, santai-santai aja, kurang lebih warranty, garansi, apapun itu. Sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen beli mobil, gak usah ragu-ragu, langsung cari aja Prestige Motorcars. Dimanapun itu ada, mau di Instagram, di Tokopedia, langsung aja datang, lihat YouTube-nya atau manapun, kalian cari infonya, gak perlu ragu-ragu. Ya, kita langsung balik aja, sampai di pembahasan bengkel berikutnya. Nah, tadi kalian udah lihat ya, gimana sih kilasnya untuk warranty kalau di Prestige itu seperti apa. Mungkin sama ya, sama kayak di dealer-dealer lain.
Tapi memang namanya juga kita importer umum, pasti memang ada batasan-batasan tertentu. Tapi ya nggak usah pusing, kan kalau misal dari mobil kalian cukup ingat engine sehat, transmission sehat, elektrikalnya sehat. Nah sisanya kalian tinggal jaga aja, jangan sampai nyenggol motor orang, jangan sampai nyenggol trotoar dan sebagainya. So, jangan takut, kalian kalau mau beli mobil, gak usah ragu-ragu, langsung aja datang ke Presis Motorcars, ada di Pluit. Kalau misalnya kalian emang ragu, nanya sama gue juga boleh, karena gue bisa sembari menjadi sales di waktu-waktu tertentu. Ya, itu aja. Terima kasih juga untuk Bapak Tompi yang sudah menyediakan mobilnya, boleh di-shoot sedikit-sedikit, ya kan? Sorry tadinya saya mau nyanyi, tapi kata produsernya jangan sampai nyanyi dulu ya kan. Jadi next time saya akan tunjukkan suara saya juga bisa seperti Bapak. So endingnya sekali lagi ya, boleh jangan lupa like, share, komen, habis itu subscribe. Stay tune terus di program-program lainnya. Sampai jumpa next time lagi ya. Bye.